Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Wa salli ala nabil barni bil ani wala hasri wa ali sadatil ghurri bi ahlil badri ya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang kami hormati Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Ustadz Haris Baharudin mata'amallahu fi kulli hayatih. Beliau adalah sebagai guru juga sebagai anak ya, sudah kayak anak sendiri, alhamdulillah. Dan yang kami hormati para asatidzah, yang kami hormati ibu-ibu, ketua dan pengurus majelis taklim yang kami tidak sebutkan satu persatu, insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada juga yang kami hormati ibu-ibu jamaah majelis taklim Al-Ahya yang selalu hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita hadir pada hari ini mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat lagi karena ibu-ibunya mendukung. Dan dia nitipkan ini Bu kepada saya untuk Nek jalanin dong Nek katanya. Dia dapat tugas cari dana Bu. Ya udah coba ntar Nenek mintain sama teman-teman Nenek di majelis taklim gitu. Nah, makanya di sini saya mohon pada ibu-ibu ya ala kadarnya biar digerak Ibu ya untuk menyemangati anak-anak kita yang mau berjuang di jalan Allah. Nah itu saja Bu, pesan dari saya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau nggak jawab salam merugi, nggak dapat 3 keutamaan. Kita jawab salam yang semangat, yang kompak. Semoga kita semua dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai tausiah, marilah kita bersama-sama bersalat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhir wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin.
Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarradh dhalimin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina syaidul mustafa rasulillahi Muhammad Al-Fatihi lima ughliqal khatimi lima syabang nasyiril haqqa bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diem-diem bae ora jawab pisan euy. Lamun dibacakan ayat-ayat Allah kudu dijawab dengan kalimat Allah, mengesahkan, mengitikadkan, meyakinkan bahwa wahyu Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Waqala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam biha asyra syaraqallahu al-aliyyul azim wa balagha rasulun nabil habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberikan sehat, umur panjang, sehat, iman, Islam, taufik, hidayah, serta sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju ke majelis ta'lim ini dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka silaturahmi, dalam rangka memperkuat daripada syiar Islam. Mudah-mudahan bagi para ibu-ibu yang melangkahkan kakinya dari rumah hingga ke tempat ini, Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal. Dan tak lupa salawat serta salam juga kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak henti-hentinya kita bersolawat. Mudah-mudahan dengan syafaatnya nanti kita mendapatkan di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang saya sangat hormati dan kita hormati bersama-sama serta kita muliakan bersama-sama, yakni pimpinan Majelis Ta'lim Al-Ahyar, yakni Ibu Hajah daripada Iriana Matana Allah bikuli haya. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berikan selalu kesehatan walafiat, dimudahkan selalu urusan duniawi akhiratnya, agar selalu dapat bersama-sama dengan kita menyebar luaskan Islam, memperluaskan syiar Islam khususnya di wilayah Jatibundar ini, amin ya robbal. Dan juga yang saya sangat hormati juga daripada saudara saya ibunda tercinta Mael, mantan artis sinetron. Dulu mudanya artis sinetron, sekarang aja udah enggak, udah pensiun. Juga yang saya sangat hormati tercintai yakni Mael, juga Ibu Hajah Nunung, Ibu Hajah Sarah, juga Ibu Hajah Erna, dan yang tidak satu persatu saya sebutkan namanya ya Bu, kurang hafal nih kalau saya sebutin namanya semua. Tapi insya Allah saya tak mengurangi daripada rasa hormat takjim saya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah melewati yang namanya bulan Safar. Kemarin bulan Safar udah lewat tuh Bu ya. Pada sholat nggak tuh sholat tolak bala? Nih begini kalau nggak ada pengajian ya, kadang-kadang nggak ada yang ngingetin. Kemarin alhamdulillah tuh ngisi di rumahnya Ibu Hajah almarhum Sri ya. Saya ingatkan bahwa rebokasan dilaksanakan kemarin tuh tanggal 6 hari Rebo kemarin. Akhir Rabu, akhir bulan Safar. Kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat lidah fa'il bala, sholat tolak bala. Kemarin sudah jelasin.
Makanya begini nih, kalau nggak ada pengajian nih, suatu makalah yang akan saya sampaikan agak susah, ya. Apalagi kemarin kita nggak ngaji, nggak kumpul-kumpul, nggak ngaji, nggak silaturahmi berapa tahun tuh? Setahun ada kali ya, 2 tahun ya Bu ya. Emang gablak juga itu corona. Ya, kita dijajah corona sampai 2 tahun kagak ngaji-ngaji. Ya. Sungguh kalau orang-orang yang beriman Bu ada rasa rindu, rasa ingin bertemu, mengikat tali persaudaraan. Ya, karena setiap hari, setiap minggu sekali kita ketemu, sebulan sekali kita ketemu. Ini si corona geblak deh. Ya. Akhirnya ngejajah kita semua sehingga ini pengajian kosong. Ya, satu sama lain masa bodoh, cuek-cuekan. Ya, emang kerjaan orang-orang Yahudi deh, nggak bener deh, brengsek udah pada. Ya. Tapi kita istiqomah, jangan sampai kendur dengan makalah-makalah corona apa segala macam, kita tetap istiqomah. Jalin silaturahmi. Ya, karena orang Islam lemahnya itu di silaturahmi. Kalau udah masa bodoh masing-masing hidupnya, nggak ada ikatan tali silaturahmi, nggak ada ikatan tali persaudaraan, hancur Islam. Ya, nggak ada kekuatan. Makanya kita nih selalu jalin silaturahmi. Rasa kangen ada lama nggak ke pengajian. Ya, kalau saya sih alhamdulillah di Kemayoran ada beberapa tempat yang masih buka, tapi di sini kemarin baru Senin kemarin tuh buka ya Bu ya. Ya, istiqomah ya Bu ya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang istiqomah dalam ibadah. Amin ya robbal. Kemarin kita udah melewati bulan daripada bulan Syafar yang diperintahkan kemarin hari Rabu Kasan. Hari Rabu akhir bulan Syafar tuh, jangan sampai lupa tahun depan ingat-ingat. Ya, jadi kalau Ustadz Aris nggak nyampein udah ingat. Ya, dulu juga pernah saya bagikan selebarannya itu tata cara sholat, terus waktunya kapan ya. Saya bagikan tahun kemarin itu. Lalu sekarang kita melewati daripada bulan Safar, masuk ke bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah. Ada apa sih Ustadz di bulan Rabiul Awal? Jelas semua udah pada paham lahirnya baginda Rasulullah. Mungkin kalau nggak ada Nabi Muhammad, kita nggak mengenal Allah. Tuh. Kalau Rasulullah nggak dilahirkan di bulan Rabiul Awal ini, kita nggak mengenal Rasulullah. Kalau nggak dilahirkan baginda Rasul, kita nggak mengenal ilmu agama. Kita tidak mengenal mana yang haram, mana yang halal, mana yang batil, mana yang hak. Bahkan manusia akan menjadi seperti hewan. Kalau baginda Rasul enggak dilahirkan ke alam dunia ini, kita bakalan jadi kayak hewan. Nggak ngerti hukum. Ya. Makanya baginda Rasulullah SAW dilahirkan ke alam dunia ini, ayatnya langsung turun. Yang tadi saya bacakan. Wa ma arsalnaka illa rahmatalil. Tidak aku utus engkau ya Muhammad, melainkan rahmat untuk sekalian alam. Rahmat buat kita semua nih. Bahkan baginda Rasulullah SAW memperingati hari lahirnya dengan berpuasa setiap hari Senin. Baginda Rasul aja memperingati hari lahirnya dengan berpuasa. Masa kita umatnya enggak memperingati? Ya. Dalam rangka bagaimana memperingati hari lahirnya baginda Rasul? Yang pertama kita bergembira. Bergembira datangnya kelahiran baginda Rasulullah. Abu Lahab aja yang kafirnya, na'udzubillah min jalik itu, kau ubun-ubun kafirnya. Ya. Dia ketika baginda Rasul lahir tuh bergembira, senang Nabi lahir tuh Abu Lahab. Sehingga setiap hari Senin Abu Lahab nggak disiksa. Kenapa nggak disiksa? Karena saking senangnya, saking gembiranya, begitu baginda lahir ke alam dunia. Jadi setiap hari Senin tuh Abu Lahab nggak disiksa tuh sama Allah, karena ia bergembira. Ya, ketika baginda Rasulullah lahir, masa kita umatnya nggak gembira? Ya, kita senang, gembira menyambut kelahiran baginda Rasulullah. Lalu ada pertanyaan, apa sih hikmah di dalam bulan Rabiul Awal?
Apa sih hikmah daripada maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hikmahnya adalah 4. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dilahirkannya baginda Rasulullah. Senang untuk kita kelahiran baginda Rasul. Ya, karena apa, kalau kita baca sejarah baginda Rasul dari mulai lahirnya aja udah beda sama kita, Bu. Manusia agung, manusia mulia mah udah beda lahirnya aja. Dikatakan di dalam Ad-Diba, suka baca nggak berjanji? Kak ya, suka baca Ad-Diba ya. Kalau Masrokol itu kan ada sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru bitamami. Sajidan, ketika Nabi lahir dalam keadaan bersujud, syakiran dalam keadaan bersyukur, hamidan dalam keadaan bertahmid dan berzikir kepada Allah. Tuh, Nabi lahirnya aja dalam keadaan sujud. Emangnya kita lahir nungging. Pale duluan keluar. Tapi anak saya beda tuh, nyungsang, bukan kepala yang keluar. Ketika Nabi lahir dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur, bertahmid. Nah, kita ini bersyukur nih, ya. Bersyukur Nabi lahir, umatnya bersyukur kepada Allah, baginda Rasulnya dilahirin ke alam dunia. Udah jodohnya itu, udah jalannya. Baginda Rasul lahir sujud syukur. Ya, kita umatnya disuruh bersyukur karena datangnya kelahiran baginda Rasul. Ketika Nabi lahir ke alam dunia, banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa, Bu. Yang pertama, ketika Nabi lahir, suasana hening tuh. Alam dunia semua menyambut dengan gembira. Yang angin kenceng, langsung pelan dia. Langsung melehoy itu angin, kalau kata orang Sunda. Terus yang burung-burung lagi pada berisik terbang ke sana kemari, diem pada nemplok di pohon. Suasana hening, tenang. Jadi ketika Nabi lahir tuh, alam dunia tuh menyambut seluruh daripada ciptaan Allah, mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah. Terus yang kedua, ketika baginda Rasul lahir, patung-patung yang ada di suku Quraisy yang gede-gedenya segerobak itu hancur semua. Ya, tiba-tiba hancur semua tuh, pada pecah. Nah, ini udah terlahirnya aja udah ketahuan manusia agung mah tanda-tandanya. Terus yang ketiga di kaum Majusi, kaum penyembah api, apinya itu ribuan tahun gak mati-mati, Bu. Jadi kaum Majusi penyembah api, itu api ribuan tahun kagak pernah mati-mati. Begitu Nabi lahir mati seketika tuh api. Oh, subhanallah, dari kelahiran. Pasukan gajah lagi datang nih. Ya, Raja Abraham pengen ngancurin Ka'bah. Akhirnya Allah utus tuh burung ababil dari neraka bawain batu. Ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum itadlil wa arsala alaihim tayran. Itu burung ababil diutus sama Allah. Ya, hancurin tuh pasukan gajah. Itu bawa kerikil kecil, begitu ditaruh di atas orang-orang yang mendunggangi gajah, itu langsung dari atas kepala tembus sama gajah-gajahnya ke bawah itu batu. Jadi masuk tuh batu tuh dari kepala langsung ke bawah, tembus sama gajah-gajahnya, mati. Makanya kelahiran Nabi disebut tahun gajah. Jadi kalau ditanya sama anak, Bu, Mama, ya, apa sih tahun daripada tahun kelahiran Nabi? Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ceritain. Harus tahu orang tuanya. Jangan sampai enggak, Mama nggak tahu. Tanya aja papa deh noh. Ya, jangan-jangan tahun kebo kali ya. Iyalah. Jangan, ya, harus ngerti. Jadi kalau anak nanya, jelasin. Ya udah, tulis aja tahun gajah deh. Anak nanya nggak diladenin, jangan. Ya, itu peristiwa daripada kelahiran baginda
Rasulullah. Begitu lahir tuh Nabi, keadaan sujud, bersyukur, bertahmid, suasana hening semua, keadaan peristiwa Allah muliakan daripada orang-orang kafir. Terus kelahirannya juga bersih tuh Nabi itu, nggak ada darahnya Nabi lahir. Emang kita belepotan, ada kepala, ada ke badan, apalagi ada tuh keli-keli, apa sih namanya tuh keli-keli ya kalau orang kampung bilang mah. Keli-keli yang putih-putih tuh kalau ada orang lahir tuh. Kili-kili apa-apa tuh. Ya, kalau karena saya menyaksikan sendiri anak saya lahir. Saya nggak mau kalau anak saya lahir tuh nggak nyaksiin. Saya nyaksiin semua. Jadi anak saya juga yang nomor 1 normal, nomor 2, nomor 3 nyungsang. Yang keluar jadi pantat bukannya kepala. Nah, saya lihat sendiri tuh caranya keluar ini orang anak ini bagaimana, kepala bagaimana, itu kelihatan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kelahirannya baginda Rasul, dari acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang pertama hikmahnya adalah kita bersyukur kepada Allah, diajarin kita bersyukur kepada Allah. Lalu yang kedua adalah memuji kepada Rasulullah, memuji yang kedua. Dengan adanya Rabiul Awal masuk, lahiran baginda Rasul, kita puji baginda Rasul. Dengan apa? Dengan memperbanyak baca sholawat. Tadi kita udah baca tuh ya. Tapi nanti di rumah banyakin sholawat. Kalau kita menzikir nggak usah macam-macam dah. Ya, udah zikir tuh la ilaha illallah, zikir salawat aja udah amalan mah. Ya, nggak usah yang macam-macam, pengen bisa terbang lagi macam-macam ya. Zaman sekarang model-model orang ya, lihat-lihat guru Bu, hati-hati kalau ngaji zaman sekarang, karena banyak zaman sekarang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ada tuh yang namanya Syekh Usman nih, orang PA namanya nih. Ya, berpakaian jubah, ilmunya tinggi, nggak taunya sesat, dukun cabul. Ya. Ntar saya omongin. Ya. Jadi kita hati-hati kalau mau ngaji, lihat gurunya itu siapa, belajarnya di mana, ilmunya itu bagaimana. Ya, ini orang umpamanya saya nih Ustadz Haris nih. Ustadz Haris belajarnya di mana? Oh, di Banten, di Pandeglang, di Pondok Pesantren Al Ikhlas. Terus kuliahnya di mana, sekolahnya di mana, keturunannya siapa, lihat sejarahnya. Jangan belajar asal belajar. Orang zaman sekarang melihat orang bisa nyembuhin orang buta, langsung jadi guru, nggak taunya sesat. Nauzubillah min dzalik. Kita itulah perlunya ngaji, perlunya ilmu. Jadi jangan sampai kita hidup tersesat. Terus yang ketiga, meneladani daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Kalau kita cinta sama Nabi, kita ikutin tuh kebiasaan baginda Rasul. Ya. Ada berapa sih kebiasaan baginda Rasul yang setiap hari dilakuin? Ada tuh 7. Jadi baginda Rasul setiap hari ini ngelakuin nih yang 7 perkara ini nih. Ya, nah kalau kita nggak bisa ngelakuin 7-7-nya, ya salah satunya jalanin dah. Ya, biar dapat berkah, biar dapat sunnah. Yang pertama sholat tahajud. Waduh, kata ibu, sholat tahajud lagi yang berat. Sholat tahajud paling berat ya Bu ya. Iya, istiqomahnya susah. Ya, yang nggak tahu kekuatan kita nih makomnya pengen istiqomah tahajud, kayaknya berat banget tiap hari. Ya paling sesekali kita kuatnya, jangan sampai bolong lah pokoknya. Seminggu jangan bolong dah. Seminggu sekali atau 2 kali jalanin tuh. Ya, karena di dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan rezeki Allah turunkan itu pada malam hari. Jadi malam hari ini Allah turunin itu rezeki. Makanya baginda Rasul sholat tahajud tiap hari. Ya. Terus yang kedua, kebiasaan Nabi yang dilakuin setiap hari, sholat duha. Tuh, duha mah enteng lah pagi-pagi ya. Sebelum ke pasar, sholat duha dulu, 2 rakaat. Kalau sanggup 4. Kalau sanggup 12 ya 12. Ustadz, aduh lagi segen nih, males banget ya. 2 rakaat boleh 2 rakaat.
Karena malam turunnya rezeki, paginya Allah masukkan kepada hamba-hambanya dengan melalui duha. Makanya baginda Rasul nggak pernah tinggal tuh tahajud duhanya. Setiap hari dilakuin tuh. Ya, tahajud, sholat duha, yang ketiga sholat berjamaah atau on time, sholat tepat pada waktunya. Kalau ibu-ibu mah nggak diwajibin sholat berjamaah, kalau laki-laki mah wajib. Tapi jangan melalaikan waktu. Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antar dulu baru juga azan. Oh, kan kebiasaannya begitu kan. Begitu azan selesai, la ilaha illallah. Baru juga azan, taranya belum komat ya. Ini kebiasaannya begini kan. Ya, jangan kalau udah dengar Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, sholat dulu. Kalau udah sholat mah enak, tenang dah. Tapi kalau belum sholat kayaknya merasa punya utang, nggak tenang. Ya, kayaknya gelisah tuh hidup tuh. Kalau yang sudah membiasakan diri, mewajibkan daripada melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Karena apa? Orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu tuh Allah beri kehebatan. Ya, Allah beri kehebatan karena amalan yang Allah paling cintai yakni melaksanakan sholat tepat waktu. Ya. Tuh Allah sangat cinta kepada orang-orang yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya. As-sholatu ala waktiha. Sholatlah tepat pada waktunya. Tuh amalan yang sangat dicintai sama Allah. Ya, kadang-kadang kita aduh godaannya berat. Begitu azan, tanggung lagi dagang. Tanggung lagi ngobrol, tanggung lagi narikin arisan. Ya, ada baik dah godaan. Ya, sama saya juga. Ya, udah azan lagi di jalan, tanggung lagi di jalan, taruh di rumah tuh. Ya, setan godainnya bisa aja. Ya. Kita jalan dari sini 2:30, jam 3 asar. Lagi di jalan, pengen berhenti berat banget tuh kayaknya motor. Kayak tuh motor didorong sama iblis tuh, sama setan. Lu jalan terus, jangan berhenti. Ya. Iya bu, godaannya berat bener. Sholat tepat waktu itu nggak enteng. Coba aja rasain. Karena setan tuh gangdulin aja kita itu. Karena apa? Amalan yang sangat dicintai sama Allah. Kalau kita udah tepat melaksanakan perintah Allah, Allah pun akan tepat apa yang kita minta. Tepati dulu janji Allah, baru Allah tepati janji kita. Ya gimana kita mau dikabul doa-doa, ya perintah Allah aja kita laksanainnya nggak on time. Ya. Tapi kalau giliran kumpul di kelurahan ada arisan, wah belum mulai udah ada nongkrong duluan. arisan apalagi yang dapat. Waduh gue dapat deh. Orang belum pada datang udah nongol duluan deh tuh. Ya. Iya. Berat sholat tepat waktu. Tapi kita berusaha, kita lawan bu, lawan. Ya, lawan dengan baca kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaiton. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah daripada godaan setan. Ya. Lawan, sholat dulu tepat waktu. Ntar baru kita yang lain baru kita urusin. Ya, jangan kalah, berusaha. Ya, kita berusaha. Emang sih kita melaksanakan itu berat, Ustaz. Bagaimana ya? Namanya juga orang dagang, orang usaha, ya. Bagaimana Ustaz? Lagi ada pembeli azan, ya. Ya bilangin dulu pembelinya, Bu, cepetan ya Bu ya, saya ngelayanin buru-buru ya Bu, saya mau sholat. Gitu. Jangan sampai kita melalaikan. Pokoknya tepatin dulu deh janji Allah. Insya Allah deh urusan-urusan kita tuh ditepati sama Allah. Ya, kalau kita melaksanakannya on time sholat, ini bagaimana sih orang zaman sekarang keder? Ya, sholat zuhur, azan jam 12 kurang 1/4, sholatnya 2:30, tanggungan dari 2:30, nongkrong bentaran asar ya PA nih. Orang PA. Terus yang keempat, yang pertama tadi sholat tahajud, yang kedua sholat duha, yang ketiga sholat tepat pada waktunya dan berjamaah, yang keempat adalah sedekah nih tuh.
Nabi nggak pernah tinggal tuh sedekah. Bahkan orang buta Yahudi aja disedekahin sama Nabi, disuapin, dia makan. Tuh, akhlaknya subhanallah. Ya, sedekah Bu. Jangan lupa. Ada duit nggak ada duit, sedekah jalanin semampunya. Ya, karena itu amalan yang nggak akan pernah putus buat nolong kita nanti di akhirat. Ya, bahkan di dalam Quran dijelaskan, fayaqula rabbi, dan berkata orang-orang yang sakaratul maut, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, dan berkata orang-orang yang sakaratul maut. Tahu Bu orang-orang sakaratul maut ya, udah ngap-ngapan. Kalau kita lihat di rumah sakit, udah nggak bisa apa-apa. Itu dia berpikirannya andai-andai itu. Ya Allah ya Rabb, berandai-andai, berkata-kata. Ya Allah ya Rabb, andai kata aku diberikan kesempatan hidup sebentar saja di alam dunia, dikasih sehat sebentar saja hidup lagi di alam dunia, aku akan bersedekah. Tapi udah nggak bisa, udah sekarat. Udah itu mah kalau orang udah sekarat mah udah mujizat Allah, dia bisa hidup lagi. Orang udah ditenggorokan tuh istilah katanya udah tinggal putus doang. Kalau ruh kan diangkat tuh dari kepala, pertama kakinya tuh hilang tuh. Makanya kalau orang mau meninggal kita pegang kakinya tuh Bu, dingin ya Bu ya. Kita ngerembet tuh ke betis dingin, ke dengkul, ke paha, ke atas. Nah, kita terakhir di dada. Biasanya kalau di dada tuh dada napasnya kencang tuh. Berdetak begitu tuh, kencang. Nah, ntar di sini udah lambat, langsung ke tenggorokan, baru mulut yang bergerak. Kayak ikan bujair ngap-ngapan. Ya. Nah, kalau udah kayak ikan bujair udah susah dah. Ya. Udah harapan tipis, dokter juga ya paling, dok bagaimana nih dok penyakitnya dok, kita pasrahin sama yang maha kuasa. Nah, paling jawabnya begitu dokter. Udah nggak ada lagi, coba dokter mana? Jadi kalau udah ngap-ngapan begitu mah, dok nih bagaimana dok penyakitnya dok, udah kayak begini, kita pasrahin sama yang maha kuasa. Gue juga bisa ngasih jawaban begitu. Itu udah senjatanya dokter itu. Kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kekuasaan Allah nggak ada yang bisa lawan. Itu kalau udah sekarat itu dia berandai-andai. Tapi pikirannya masih hidup Bu. Kalau orang yang sekarat, karena masih ditenggorokan, Jadi pikirannya tuh masih bisa melihat. Cuman udah setengah goib, setengah dunia, udah setengah-setengah. Nah dia berkata-kata tuh sama Allah tuh, ya Allah ya Rabb, kalau aku diberikan kesempatan hidup sebentar saja tuh di alam dunia ini, aku akan bersedekah ya Allah. Ya, kenapa yang disebutnya sedekah? Kenapa enggak yang disebut sholat? Kenapa enggak disebut puasa? Kenapa enggak yang disebut pergi haji? Kenapa yang enggak disebut yang lain-lain, amalan ibadah yang lain-lain, tapi sedekah? Karena sedekah dapat mematikan orang tersebut dalam keadaan husnul khotimah. Kalau orang yang senang bersedekah, gemar bersedekah, insya Allah matinya husnul khotimah. Lalu yang kedua, dengan bersedekah ia akan meringankan siksa kubur. Kemarin udah saya bahas nih waktu acara 7 hari 40 hari almarhum Ibu Sri ya. Itu. Yang kedua dapat meringankan siksa kubur. Allah ringanin tuh siksa kuburnya. Yang ketiga, Allah ringankan daripada hisab. Hisabnya Allah ringanin. Yang keempat, Allah mudahkan daripada melewati jembatan Siratal Mustaqim. Tuh. Ada yang jalannya kayak kilat, set sampai surga. Ada yang jalannya melewati Siratal Mustaqim dengan berlari. Ada yang berjalan santai kayak jogging. Kayak jogging track. Ada lagi yang jalannya lemboy, kalau kata orang Betawi bilang. Ada lagi yang jalannya ngesot, kayak suster ngesot. Nah, ada macam-macam nanti. Tergantung amalan ibadah kita tuh lewatin jembatan Siratal Mustaqim menuju surganya Allah. Nah, orang-orang yang suka bersedekah, Allah ringankan tuh melewati jembatan Siratal Mustaqim menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima,
orang-orang yang bersedekah. Sedekah adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, subhanallah, sedekah. Ya, baginda Rasul makanya lakuin tuh. Yang pertama apa tadi? Salat tahajud. Yang kedua salat duha. Yang ketiga salat tepat pada waktunya kalau laki-laki berjamaah. Yang keempat sedekah. Terus yang kelima menjaga wudhu. Ya, kita habis sholat zuhur baru setengah jam kentut dud. Nah, ya, wudhu lagi. Jangan ntar aja deh tanggung. Ya. Tat, habis bagaimana Tat kalau kentut mulu? Nah, ini kalau kentut mulu, ya obatnya berakin. Ya, buang air. Kalau kagak buang air ya kentut mulu. Lain mah orang masuk angin. Ya. Iya Tat, baru wudhu Tat, kentut dud, ya kan? Baru wudhu setengah jam pret, ya. Kacau deh ya. Ini wudhu bagaimana gak jaga-jaga nih. Udah pret dud, ya. Iya. Ya kalau ini masuk angin ya coba-coba minum teh angin pakai air panas campur. Kalau angin cair campur aja pakai air panas minum. Ya. Terus kalau umpamanya buang angin terus, itu coba buang air. Pokoknya itu bahaya juga Bu, kalau umpamanya orang dalam sehari nggak buang angin, nah itu hati-hati juga. Karena lambungnya itu berarti fungsinya nggak normal. Karena fungsi lambung itu setiap hari ya akan membuang angin yang berada di dalam, yang ada di dalam lambung. Ya. Makanya kentut tuh mahal. Coba di rumah sakit orang nggak bisa kentut, operasinya berapa ratus juta. Ya, kita mah kentut gratis ya Bu ya. Iya. Mahal tuh nikmat Allah, jangan main-main. Orang kalau habis operasi supaya bisa makan harus apa Bu? Kentut dulu baru boleh makan. Habis operasi nih, udah kentut belum? Datang dokter. Udah kentut belum? Nanya kentut, ada juga nanya obat Dok, kentut tanyain. Tuh, dokter aja nanya kentut duluan baru obat. Tuh, subhanallah menjaga wudhu. Tadi yang pertama diingat-ingat sholat tahajud, yang kedua sholat duha, yang ketiga sholat tepat waktu, yang keempat yang kelima tadi menjaga wudhu, yang keenam baca Quran. Baca Quran Bu. Ya. Kalau saya bahas nih orang keutamaan membaca Al-Quran, waktunya udah 2:30 nggak cukup. Karena sekarang asarnya jam 3 kurang 15 ya. Jam 14 berapa tuh? 14.44 tuh, jam 3 kurang 1/4 ya. Itu jadi yang keenam tadi apa? Baca Quran. Ya kalau kita nggak sanggup 1 juz sehari, 1 ain aja deh, 1 ain apa banyaknya sih dikit. Nggak sanggup 1 ain ya udah 5 ayat. Ya. Insya Allah dari Alif Lam Mim Al-Baqarah terus setiap hari kita baca, setahun pasti hatam. Walaupun bacanya cuma 3 ayat, 5 ayat, 6 ayat, tapi jangan putus Bu. Ya jangan putus, setiap hari pokoknya baca tuh. Lakuin apa yang Nabi baginda Rasul lakuin. Ya, kita juga berusaha apa yang baginda Rasul lakukan setiap hari kita kerjain, jalanin. Paling yang berat tahajud doang dah. Ya. Kalau saya mah terus terang aja bener-bener dah kalau tahajud. Ya, berat banget. Cuman kita berusaha melaksanakan. Terus yang ketujuh, perbanyak istighfar. Tuh, kerjaan Nabi setiap hari tuh, nggak pernah ditinggalin. Istighfar banyakin Bu. Kenapa sih harus banyak istighfar? Karena kita insanul hilaf, manusia nggak luput dari kesalahan, kehilapan, kelalaian, apalagi kelalaian Bu, banyak banget kita. Lalai dalam menjaga perintah Allah, lalai dalam menjaga larangan Allah. Ya. Apalagi saya banyak dosa. Ya, baru keluar dari majelis naik motor lewat tuh cuk pakai model kaosnya model tekno, kayak Tekna nongol. Udah kelihatan
Ada lagi nggak jauh jarak 100 meter lewat nih, tek 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 tek. Pakai celana model Pajero, paha jelas separuh. Wah, udah kacau deh. Zaman sekarang emang pakaian udah di model-model. Ada lagi atasnya rapi banget jilbab, bawahnya ngepres. Pakai legging. Udah tuh martabak kemana-mana, Masya Allah. Ya, dilihat dosa, nggak dilihat mubajir, mubajir. Nggak dilihat dosa juga. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu. Yang ketujuh tadi sunnah Rasul, jalanin, Bu. Ya, insya Allah. Kalau kita cinta sama Nabi, cinta sama baginda Rasul, kebiasaan yang baginda Rasul jalanin setiap hari apa sih? Tuh 7 dia perkara. 7 perkara tersebut jalanin. Ya. Salat tahajud, salat duha, salat jamaah, salat tepat waktu. Ya. Jangan lagi kita melalaikan salat. Ya, karena apa? Kalau orang melalaikan salat dapat neraka wail. Ya, jangan sampai fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahu. Celakalah mereka orang-orang yang melalaikan salat. Siapa? Mereka orang-orang yang suka mengulur-ngulur waktu salatnya. Tuh. Jangan kalau udah ngedengar hayya 'alas shalah, Allahu akbar, cepet-cepet kita berangkat, Bu. Salat. Ya. Saya juga alhamdulillah berusaha biar di jalan, biar bagaimana kalau udah dengar azan berhenti aja udah. Ya. Takut kalau ketika azan kita lewati, usia kita nggak nyampe, akhirnya nggak sholat. Itu. Nah usia mah ada yang tahu. Kayak bapak saya, ya, juhurnya sholat. Begitu pengen ke asar sholat, jam 2:30 udah nggak ada. Akhirnya asarnya nggak sholat. Harus dikodoin tuh anaknya tuh. Ya, jadi kalau ada orang tua kita nggak ngelaksanain sholat nih, udah mau masuk waktu kita kodoin tuh. Ya. Caranya bagaimana? Ya biasa ke sholat biasa. Umpamanya mau kodoin sholat duhur, ya Allah ya Rabb, bismillahirrahmanirrahim. Saya niat sholat zuhur, kodok untuk orang tua saya yang telah tiada 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ya bahasa Indonesia aja dah yang gampang ya Bu ya. Gitu. Saya niat sholat asar, kodok untuk orang tua saya yang telah meninggal dunia, 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Udah sholat. Ya, kita lihat tuh. Terus waktu Ramadan, ketika orang tua kita sakit berapa hari dia nggak puasa. Kita kodoin puasa. Kalau kita nggak mau kodoin, kita bayar dengan fidyah. Ya, jangan sampai tuh orang tua nanti di alam kubur teriak-teriak. Ya, anak gue bagaimana sih? Gak ngerti-ngerti ngaji. Ya gue masih begini-gini aja. Nah, itu orang tua teriak. Ya, itu. Jadi jangan sampai melalaikan daripada hukum-hukum syariat. Biar orang tua kita di alam kubur juga tenang, tersenyum. Ya. Apalagi pada kumpul begini nih, subhanallah nih. Ya, orang tua kita yang telah tiada, terus keluarga kita yang udah nggak ada senyum, mendapat kiriman doa. Muslimina wal mu'minina wal itu doanya masuk langsung ke almarhum almarhumah. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ringkasan daripada 7 sunnah baginda Rasul, 7 perkara yang biasa baginda Rasul lakukan dalam memasuki bulan Rabiul Awal ini, menghadapi daripada kelahiran baginda Rasulullah SAW. Mari kita istiqomahkan daripada sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup dengan pembacaan doa, ini ada sedikit pemberitahuan. Anak-anak muda kita saat ini sedang bergerak, sedang berbuat kegiatan yang positif, yakni ingin mengadakan kegiatan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ini ada proposal, bisa diisi seikhlasnya, kita bantu gerakan daripada anak-anak muda kita. Jadi biasakan diri kita dukung, Bu. Kalau ada anak-anak muda berbuat positif, mengadakan acara peringatan Maulid, mengadakan acara Isra Mi'raj, kita bantu, Bu. Ya, sekuatnya kita, mau 5.000, mau 10.000 ya, sekuatnya. Ya, buat motivasi mereka biar tambah semangat. Yuk kita bantu sama-sama seiringi dengan pembacaan sholawat.
Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Baiklah, nulisnya jamaah al-ahyar aja udah. Kalau satu-satu. Nanti aja tulisnya belakangan. Ayo tarikin semuanya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir nama madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madaya wasi'al karami. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan pada kali ini mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak sholawat memasuki bulan Rabiul Awal. Karena apa? Hanya sholawat yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Allah memerintahkan sholat kepada kita, Allah tidak sholat. Allah memerintahkan puasa kepada kita, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan pergi haji, sedekah dan amalan yang lainnya, tetapi Allah tidak melaksanakan. Tetapi amalan sholawat Allah terlebih dahulu, yakni mengucapkan daripada sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusollu ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Tuh ya, jadi Allah yang pertama ngucapin sholawat, baru deh kita ya ayyuhalladzina amanu diperintahkan untuk bersolawat kepada baginda Rasul. Perbanyak sholawat, perbanyak zikir, laksanakan daripada perkara yang pernah dilakukan baginda Rasul sehari-hari, yang dilakukan baginda Rasul 7 perkara tersebut kita jalankan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang ahlu sunnah wal jamaah, melaksanakan daripada sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila roya wa inna hamadina wa jiratina wa jiratina masyina wa muslimu wa bil mahlina wa ladina wa daladina wa yanina fatina wa jama'atina wa dalamidina
minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat summa ilal marhum wal marhumah muslimin wal muslimat ibu haja syarif wa summa ilal marhum wal marhumah muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat syai'ulahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Kita bacakan suratul Fatihah yang sedang berobat dan sedang sakit yaitu Ibu Hajah Sriwati. Kita doakan dan kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, amin. Allah kembalikan kesehatan seperti semula, amin ya rabbal. Al-Fatihatu sanal karam Hajah Sriwati muslimin al muslimat mu'minin amal bil barakati bil karamah bil hikmati bil syafaat bil mujizati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca suratul Fatihah lagi untuk diri kita, keluarga kita, anak istri semua. Keluarga kita mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan kita semua dari segala macam bala bencana, wabil khusus mudah-mudahan Allah angkat virus corona dari muka bumi Indonesia ini menjadi aman dan tentram, menjadi aman dan tentram kembali sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah lebih tentram kembali, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihatu sadabil bala virus corona bil barakati bil karamati bil imaram bil syafaati bil mujizati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma la ilaha illa anta ya الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. استغفر الله العظيم ولك الحمد يا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخرين وبارك وسلم على الله تبارك وتعالى ولسامة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نعيما حمدا شاكرا حمدا يعافينا يكافئه مزيدا. يا ربنا لك الحمد لك الشكر ما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم يا واحد يا احد واجد يا جواد صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في كل لمحة ونفس من المعلومات الله وفيضاته وامداده يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. وارحمهما كما ربيانا صغيرا. وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين للمتقين اماما. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق البركة وأبواب الصحة والعافية وأبواب السلامة الدنيا والآخرة وأبواب الجنة. اللهم اغفرنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم نبيك الكريم شر الدنيا شر الآخرة. غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا بتنشير كل عشير فإن تنشير كل عشير عليك يسير يا الله. حاجاتنا إليك كثير يا الله.
حاجاتنا إليك كثير يا الله حاجاتنا إليك كثير يا الله إلهي أنت مقصودنا ورزق المطلوبنا آتنا محبتك معرفتك لا إله إلا الله sama-sama لا إله إلا الله لا إله إلا الله 7 kali لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم أنزل رحمة والمغفرة والشفاعة برسول الله أجمعين وسلم إلى المرحوم والمرحومة مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات ادخلهم الجنة مع الأبرار يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة اللهم اجعلنا بكم روضة من رياض الجنة واجعلكم بكرة من حفر النيران اللهم استجب دعائي يا الله اللهم استجب دعائي يا حنان اللهم استجب دعائي يا منان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سجدوا بقبول الله. Dari saya akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Belajar deh. Tahu sih ini bukan di tengah-tengah sih, Pak. Apa nih? Aduh si teteh, nuhnya teh. Insyaallah mudah-mudahan berkahnya. Salam jeng si bapak. Ya. Pintar. Anak-anak kita jadi anak yang soleh, anak didukung, maka Majelis. dapat bu